Halo sahabat COC Learning, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi surat massal, yaitu part keempat di playlist Microsoft Word. Oke, langsung saja teman-teman, silakan dibuka Microsoft Word-nya. Nah, untuk memahami surat massal ini teman-teman, saya ada sebuah contoh kartu ujian ya. Nah, saya pikir ini baik Bapak Ibu guru ataupun peserta didik ataupun mahasiswa pasti pernah menemukan yang namanya kartu ujian. Jadi kalau peserta didik sebelum ujian misalnya dikasih kartu, atau sekurang-kurangnya peserta ujian nasional deh. Nah ini, jadi ini contoh. Yang terpenting di sini di dalam data kartu ujian ini kan berarti ada di sini nomor ujian. Lalu ada nama, ada TTL, TTL ini adalah tempat tanggal lahir, lalu ada NSN. Artinya inilah data yang berubah-ubah. Kalau dalam surat massal ini disebut sebagai record. Ya. Jadi kan misalnya ini sebuah namanya kartu ujian kan tidak mungkin kalau misalnya kita buat satu-satu contoh ya. Nah, contoh nomor ujian 001. Lalu namanya misalnya si Polan. Lalu tempat tanggal lahirnya contoh Gunung Stoli 24 Maret 2002 contoh. NSN-nya contoh 970160. Nah, lalu kalau sudah buat satu kan seperti ini biasanya kita ya kalau manual buat satu nih, saya copy lalu saya pastekan. Ini boleh juga sebenarnya, tapi sampai kapan selesainya teman-teman? Belum lagi kalau ini data ada yang salah. Jadi misalnya ini 001 tadi yang pertama, berarti ini kita yang kedua kita ganti jadi 002. Lalu namanya berubah jadi misalnya si contoh Martin. Dan seterusnya. Nah, coba bayangkan kalau peserta didik di sebuah sekolah ada 300 orang, maka 300 kali lah kita merubah ini data, dan 300 kali juga kita melakukan copy paste terhadap format. Nah, saya pikir untuk mengerjakan kartu ujian ini dengan sistem manual itu bisa saja sampai 2 atau 3 hari baru selesai. Nah, untuk menjawab permasalahan inilah teman-teman dibuatlah sebuah kemudahan dengan cara membuat surat massal. Nah, caranya seperti apa? Begini. Jadi saya hapus yang di bawahnya ya teman-teman, hapus. Nah, ini ada sebuah format, namanya format kan. Lalu datanya saya kosongkan. Lalu format ini saya simpan. Ya, saya simpan, saya save as. Lalu saya kasih misalnya di dokumen, saya buatlah foldernya misalnya kartu peserta ujian 2022. Lalu di dalamnya saya kasih nama ini misalnya format kartu ujian. Sorry. Nah, sesudah itu teman-teman, kita buatlah ini, kita ingat bahwa data yang berubah-ubah di dalam tadi itu ada sebanyak 4. Nomor ujian, nama, tempat tanggal lahir, dan NISN. Lalu data itu kita buat terpisah. Nah, pertama kita coba buat dulu di Microsoft Word aja dulu. Kita buat dokumen baru. Caranya file, new, create. Agar lebih paham saya bagi dua layar saya ini.
kasih di sini di formatnya. Lalu ini tadi yang dokumen 2. Ya, perhatikan teman-teman ya. Ini saya simpan dokumen 2 ini, saya besarkan dulu. Saya simpan. Tadi kan yang satu kan berformat kartu ujian, yang ini kita buat data peserta ujian. Kan? Lalu di sini kita coba buat tabel. Tabelnya isinya apa? Saya isi ya, insert table. Di sini tadi ada berapa kolom? Perhatikan data yang berubah-ubah di sini teman-teman ini. Nah ini. Di sini ada nomor ujian, nama, tempat tanggal lahir sama NSN. Berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Lalu berapa jumlah siswa di kelas? Kita contohkan aja 10, berarti kali 10, nggak muat ini, berarti insert table. Berarti ada 4 kolom, ada 10 baris. Tinggal teman-teman ya. Nah, lalu di sini saya copy paste biar paham. Ini nomor ujian. Saya copy. Saya pastekan di sini. Lalu di bawahnya apa lagi? Nama. Sebenarnya boleh diketik ya, tapi kenapa saya lakukan ini biar lebih paham. Saya bisa diketik ulang nih, nama. Baru sebelahnya apa tadi? TTL, baru NISN. Kolom di tabel ini harus sama jumlahnya dengan yang di sini ya teman-teman, karena nanti berhubungan. Nah, baru di nomor ujian inilah teman-teman kita ketik datanya tadi. Misalnya 001, namanya si Polan. Tempat tanggal lahirnya misalnya Gunung Sitoli, 24 Maret 2000. NISN-nya. Oke, saya coba buat ini ya, sebagai contoh aja teman-teman. Ini saya copy, kita coba kita ganti-ganti jadi 1. Ini untuk sebagai pembeda aja ya teman-teman. Sitoli. Namanya misalnya ini Andi, Bulan, Beri, Jaya, Caya, Oke Bos, Ferdi, Maya. Ini oke, pokoknya ini di bawah nanti teman-teman bisa inilah sesuai dengan data peserta didiknya ya. Nah, tapi kalau biasanya di sekolah kan udah tersedia biasanya data siswa ini kan tinggal copy paste aja, tinggal ngetik manual lagi. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, lalu kita simpan, kita file save, artinya sudah tersimpan lah ini. Nah, sesudah itu di sini di format kartu ujian tadi, lalu di sinilah kita hubungkan teman-teman. Artinya apa? Format ini dengan, ingat ya, saya buka dulu dokumennya. Tadi kita buat datanya di sini, kartu peserta ujian. Format kartu ujian kan ini yang sedang kita buka.
Lalu data peserta ujian ini. Artinya kedua file ini nanti kita hubungkan. Artinya apa? Dari nomor ujian ini nanti mengambil isi dari sini berdasarkan data ini. Jadi kalau ada 9 atau 10 data di sini, maka ada sebanyak 10 nanti kertas ujian yang tercipta. Oke. Kita coba langsung ya. Ini untuk menghubungkan ini, datanya harus kita tutup dulu teman-teman. Jangan dibuka, nanti dia nggak mau. Jadi ini kita close. Ini baru kita simpan. Kita simpan, kita buka. Nah, caranya untuk masuk ke surat masalah itu, di sejajaran menu home ini ada namanya menu My Links. Ya. Lalu kita ke Start Mail Merge. Kita pilih di sini Letters. Oke, teman-teman, yang paling atas ya, Letters. Oke. Lalu setelahnya baru kita pilih di sini ada menu Select Recipients. Lalu kita pilih News Exciting List yang nomor 2. Nah, di sini dia mengarahkan kita untuk menuju file data tadi. Nah, kita tadi kan menyimpan di mana? Di dokumen, di kartu peserta ujian 2002. Baru tadi kita buat namanya data peserta ujian. Kalau sudah kita klik, lalu arahkan kursor teman-teman di nomor ujian ini. Nah, artinya nomor ujian kan harusnya di sini ada dan terisi dia. Baru kita setelah kita arahkan kursornya seperti ini, artinya nomor ujian kita di nomor ujian dulu. Baru kita klik ini, masih di menu My Links ya teman-teman ini. Baru klik Insert Merge Field. Kita pilihlah nomor ujian. Ini yang keempat ini, nomor ujian, nama, tempat tanggal lahir, dan di sini. Ini muncul karena kita sudah hubungkan dia tadi dengan data yang di file kita tadi. Dan ini muncul berdasarkan judul dari tabel tadi. Saya kembalikan teman-teman, saya buka ya. Ini kan ada nomor ujian. Nomor ujian, perhatikan. Nah, nomor ujian berarti sama dengan ini ya. Nama, TTL, dan NISN. Jadi apa yang muncul di sini teman-teman berdasarkan judul tabel yang teman-teman buat tadi. Oke, ini saya close kembali ya. Oke, sekarang nomor ujian berarti kita pilih nomor ujian. Nah, muncul seperti ini nanti dia teman-teman. Kalau nama berarti kita pilih nama. Kalau TTL berarti kita pilih tempat tanggal lahir TTL. NISN kita pilih NISN. Oke. Ini kalau sudah muncul di sini berarti pertanda dia sudah terhubung, terkoneksi. Kalau sudah, kita klik Preview Results. Nah, muncul kan 001 tadi. Polan, Gurustoli, inilah NISN-nya. Kalau kita next ini, perhatikan ini. Masih di menu My Links ya teman-teman. Saya next. Berubah kan 002. Saya next lagi, berubah 003 bulan. Namanya juga berubah sesuai tadi yang di dalam tabel tadi. Dia sampai 9 datanya, hanya 9 tadi. Oke. Kalau kita mau mencetak, ini kan kita hanya melihat ini. Baru di sini ada finish. Kalau kita mau ngeprint berarti kita print dokumen atau edit individual dokumen. Edit individual dokumen ini artinya kita tampilkan dulu dia. Kita coba edit individual dokumen. Apakah semua? Kalau semua berarti oke. Atau kalau misalnya current record artinya hanya bagian yang current itu artinya ini kan 005 berarti hanya ini nanti yang akan ditampilkan. Kalau kita pilih semua, kita oke kan. Nah ini, perhatikan. Tadi kita hanya satu awalnya teman-teman.
teman-teman. Ini dokumen baru dijadikan ya, perhatikan ini. Nah, ini sudah berapa hari? Ini 001, perhatikan. Lalu di bawahnya ada 002. Lalu di bawahnya ada 003. Ini sebanyak berapa tadi data yang ada di dalam tabel kita, maka sebanyak itu juga yang akan ditampilkan di sini. Oke teman-teman, bagaimana bisa dipahami? Oke. Nah ini kalau sudah tinggal simpan datanya. Saya simpan, save. Saya ini data peserta ujian 2022. Kalau kita lihat teman-teman, nanti kan saya close ya, biar tahu perbedaannya. Ini tadi format kartu ujian, ini formatnya. Lalu ini data peserta ujiannya ini. Lalu inilah hasil dari surat masalah itu, peserta ujian 2022 ini. Nah, jadi kita nggak, yang 10 orang tadi nggak perlu kita ketik satu-satu di dalam ini, dan kita nggak perlu mengcopy paste formatnya. Dia akan membuat atau menggandakan sebanyak data yang ada di dalam tabel kita. Oke, contoh lain teman-teman. Saya juga tadi ada contoh sertifikat. Ini sertifikat. Oke. Jadi di sini di sertifikat ini di sini ada nomor sertifikat. Perhatikan teman-teman. Jadi nomor sertifikat kan berubah-ubah ini. Yang ini 162 ini. Lalu di sini ada nama, ini kan berubah datanya kan. Lalu ada tempat tanggal lahir, lalu ada nomor induk, lalu ada nilai nih, berubah nih. Nilai 87, 85, 87. Nilai buat processingnya, pengolah angkanya, presentasinya, dan rata-rata nilai. Oke. Nah ini kalau kita buat satu-satu, ini otomatis kan lama sekali. Nah, bagaimana caranya biar cepat teman-teman? Kita pakai surat masalah. Jadi ini semua, ini kita hapus. Ini kita hapus. Kita hapus. Ini daftar nilainya juga kita hapus. Oke. Lalu nomor sertifikatnya kita hapus. Kalau sudah, nanti kita simpan ulang ya biar lebih paham. Kita simpan, kita buat namanya sertifikat. Oke. Kita buat di sini format sertifikat. Teman-teman, kan? Lalu di sini tapi kali ini saya mau mencoba membuat tadi kan di contoh pertama kan kita membuat datanya itu di Microsoft Word. Nah sekarang kita coba membuat datanya ini di Excel. Jadi kita coba buka Excel sebagai contoh perimbangan. Lalu di sini kita coba lihat, perhatikan judul yang pertama apa yang kita kasih. Di sini kita buat nomor sertifikat. Nah, ini nanti isian nomor sertifikat. Baru di sini nama, tempat tanggal lahir bisa kita singkat terserah. Nomor induk. Oke. Lalu di bawahnya apa lagi? Yang data yang berubah-ubah lagi. Ada di situ nilai pengolah kata, word processing, berarti kita buat aja NWP biar cepat ya.
bawahnya baru NSS, baru di bawahnya nilai maksudnya itu ya, presentasi berarti PP, baru sebelahnya rata-rata nilai berarti rata N ya. Ini judulnya seperti ini. Nah, kasih, baru kita buat nomor sertifikatnya. Ini tergantung datanya ya, yang sebenarnya saya buat contoh aja ya, saya buat 1 sampai 5 aja ya, biar jangan terlalu lalot teman-teman. Kasih aja garis ya biar nampak. Lalu saya buat namanya, saya copy aja dari tadi yang ini biar cepat. Data peserta ujian, yang ini aja kita ambil ya teman-teman. Ini kita pastikan di sini tempat tanggal lahirnya, kita copy aja ini. Nomor induknya kita ambil aja yang ini ya teman-teman, biar cepat ya. Oke, baru WP nilainya berarti kita buat 80. Coba kita sorot aja ya, kita samakan aja dulu deh. Kita buat ini 90, 70, 60, 80. Ini kita buat 70, 80, 90, 100, 75, 100. Oke teman-teman, ini datanya, perhatikan. Ini bebas lah dirapi-rapikan, kalau dirapikan. Saya memberi contoh aja. Lalu terlalu banyak ya, bersamakan aja. Oke, sudah teman-teman. Nah, ini kita simpan file save as, tapi dia tadi di dalam folder sertifikat. Berarti kita buat data sertifikat. Nah, ingat ini tadi di sheet 1. Berarti kita buat di sini data. Kita rename ya. Klik kanan rename. Sorry, kalau ada yang tidak tahu rename, supaya tahu aja bahwa datanya ada di sini. Nah, ini kita close, save. Lalu di sini kita hubungkan teman-teman seperti tadi, mudah-mudahan masih ingat ya. My links, start mailbars kita pilih letters, selain recipient kita pilih news exciting list. Berarti diarahkannya kita ke folder tadi, ke folder datanya ini. Tadi foldernya apa? Sertifikat, baru data sertifikat. Nah, perbedaannya kalau di Excel disuruhnya kita di mana disimpan tadi? Karena ada sheet tadi. Ada sheet 1 tadi, sheet 2, sheet 3. Nah, kita tadi nyimpannya kan di data. Baru kita oke. Sesudah itu kita arahkan, ini ada nomor, ini nomor sertifikat tadi, ini nomor sertifikat. Artinya nanti nomor sertifikatnya berada di sini. Jadi kita buat di sini nomor sertifikat sesuai nama yang kita namai tadi teman-teman. Oke, baru di bawahnya ada nama, berarti kita pilih nama, baru tempat tanggal lahir, baru nomor induk. Baru di bawahnya ada nilai WP, berarti di sini ada nilai WP, NWP, baru NSS, baru nilai PP atau per poin, baru di sini ada rata-rata, rata N. Oke. Kalau sudah, kita preview. Nah, dapat di sini teman-teman. Nomor sertifikatnya 1 atas nama Polan,
tempat tanggal lahirnya ini, lalu nilainya di bawah. Kalau kita geser ini, satu berubah kan, Andi, Bulan, Beri, Jaya, hanya 5. Karena tadi di dalam Excel kita memang kita hanya mengisi 5 data. Artinya kalau mau ada 300 siswa, maka di data Excel tadi harus 300. Kalau sudah kita mau lihat hasilnya, finish, edit individual dokumen. Kalau kita pilih all, berarti kita all, oke. Nah, muncul teman-teman, perhatikan. Polan, Andi, Bulan, Beri, Jaya. Gak ada ini, sebanyak 5 sertifikat. Kalau mau cetak ya tinggal cetak. Bagaimana? Mudah kan? Lebih enak kan pakai surat masalah. Nah, tapi mungkin ada yang bertanya teman-teman, sampai di sini mungkin aman ya. Ada yang bertanya, tadi kan Pak di surat masalah tadi kan, perhatikan. Saya rubah lagi di kartu pusat ujian tadi. Nah, di surat kartu ujian tadi kan Pak, ini kan ngabisin kertas, karena otomatis kan dia banyak lembar kertas ini. Sayang toh, seperti ini. Masa satu lembar ini kan ukurannya kecil. Bagaimana dia bisa memperbanyak, misalnya 4? Bagaimana solusinya? Artinya dalam satu lembar kertas ini ada 4 kartu ujian. Nah, gampang teman-teman. Caranya begini. Mana tadi formatnya? Format kartu ujian. Berarti di format kartu ujian ini teman-teman buat, perhatikan ya ini. Saya kosongkan dulu ya, biar lebih paham aja ini. Oke, ini saya gandakan dulu. Saya pindahkan ini. Kalau misalnya mau 2, berarti tinggal arahkan ke sana, kita copy. Lihat teman-teman. Nah, berarti kan ada 8 jadinya datanya di dalam ini teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Tinggal teman-teman buat. Ini kita simpan dulu ya. Format kartu ujian 2 lembar. Ya. Baru kita buat datanya, file, new, create, kita simpan as data peserta ujian 2 lembar. Kalau sudah teman-teman, coba perhatikan. Nah, ini kan sudah ada ini 2 ini. Berarti kita buat di sini tabelnya sebanyak 8. Karena ini 4, ini 4. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 8. Kita coba aja 5 datanya. Apa kita buat di sini? Sama seperti tadi juga. Kita buka dulu ya. Data peserta ujian. Susah kali ya. Kita coba lihat aja. Nah, ini saya copy aja dulu ya, biar lebih paham. Saya copy. Nah, coba perhatikan teman-teman. Nah, ini. Nah, tapi di sini saya buat kodenya nomor ujian 1, saya tambahkan 1, nama 1, TTL 1, NSN 1.
Lalu saya copy lagi nih, saya pastekan di sebelahnya, pastekan. Ini ya, pastikan. Saya rubah jadi landscape dulu. Nah, ini 1, 2, nih kelebihan tadi nih harusnya 8. Delete. Nah, baru saya buat ini nomor ujian 2. Kenapa ya, saya besarkan. Nama 2, tempat tanggal lahir 2, NSN 2. Oke. Ini saya copy aja. Saya pindahkan data ini biar cepat. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Oke. 001, 002, 03, 04, 05. Ini 0006, 007, 008, 009, 0010. Oke. Sudah, kita save. Nah, artinya apa nanti teman-teman? Ini yang nomor ujian 1 ini sampai NE1 ini untuk lembar kerja yang lembar kerja untuk kartu ujian yang pertama. Nanti untuk data ini nomor ujian 2, nama 2, tempat tanggal lahir 2 dan NSN 2 kita buat dia di kartu ujian yang sebelah kanan. Gitu. Jadi kita simpan ini kita close. Lalu ini kita setelah ini kita klik my links, style my merge, kita letter, select recipe, kita klik news setting list, baru kita pilih dokumen, kartu ujian, data peserta ujian 2 lembar, tadi namanya ya. Baru kita buat di sini nomor ujian, berarti kita buat di sini nomor ujian 1, nama 1, TTL 1, NSN 1. Artinya ini untuk kartu ujian yang pertama. Kita buat di sini nomor ujian 2, nama 2, tempat tanggal lahir 2, NSN. Kalau sudah preview, nah kan kalau kita lihat 2 ini nomor 2, ini nomor 7, nomor 3 ini nomor 8, nomor 4 nomor 9, nomor 5 sama nomor 1. Kalau kita lihat edit individual dokumen all, nah nggak banyak nih, 5 lembar kerja tapi 10 kartu peserta. Ini lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga, lembar keempat, lembar ke gitu. Mungkin ada yang nanya lagi lah, bagaimana kalau misalnya dia ini kan masih lebih ini Pak, kita butuh 4 ini, berarti tinggal gandakan aja teman-teman. Ini gandakan di formatnya nanti, gandakan ini jadi 4, tapi buat data surat masalahnya ini jadi yang ininya, yang data 2 lembar ini jadinya 4, berarti nomor ujian 1, berarti tambahkan ke sebelah kanan lagi nomor ujian 3, nomor ujian 4. Oke, itu aja sih teman-teman untuk surat masal. Jadi contoh yang saya kasih ini agak sedikit komplit, tapi kalau misalnya dasar-dasar surat masal itu paling, kalau kita membuat surat masal itu paling ya hanya, kalau surat biasa ya, surat resmi paling hanya nama instansi, nama direkturnya mungkin, dan alamat. Jadi saya kasih contoh yang lebih komplit adalah kartu ujian dan sertifikat. Oke, sekian teman-teman, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam Joci Learning.